nama saya Dede Sukron dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi. Kenalkan, nama saya Mary Meria, saya dari Universitas Pamulang, nomor mahasiswa saya 1910 1120 1082. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Safitri dengan nomor mahasiswa 1910 11 200 832. Perkenalkan, nama saya Risma dengan nomor mahasiswa 1910 11 20 1102. Perkenalkan teman-teman, nama saya Siti Nur Afifah, NIM 191111200824. Di sini saya akan membahas mengenai investasi di pasar modal. Investasi adalah penanaman aset dana yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Di dalam investasi, dana Anda akan dimainkan di pasar modal. Sama seperti pasar pada umumnya, akan ada banyak kegiatan jual beli yang membedakan dengan pasar biasa, yaitu komoditas yang dijual dan dibeli. Pasar modal atau capital market itu sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Contohnya seperti surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Tujuan dibentuknya pasar modal yaitu untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandasi oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksudkan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha. Saya akan menjelaskan tentang saham dan mekanisme perdagangan saham. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Kemudian, mekanisme perdagangan saham itu sendiri, perdagangan saham terjadi di pasar sekunder yang merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Untuk dapat melakukan transaksi, investor umumnya itu harus menjadi nasabah di perusahaan efek tersebut. Di BEI sendiri terdapat lebih dari 100 perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Pemodal dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek. Untuk pertama kali, pemodal melakukan pembukaan rekening dengan mengisi pembukaan rekening tersebut, memuat identitas nasabah. Identitas nasabah itu harus lengkap ya teman-teman. Jadi di dalam itu termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Terus kemudian nasabah dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya sejumlah perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak untuk melakukan jual bursa efek. Setelah investor memiliki akun di salah satu perusahaan efek, investor dapat langsung merekomendasikan jual beli saham melalui broker dengan batas limit harga yang diinginkan investor. Di bursa domestik, saham-saham pada umumnya dijual dengan kelipatan 500 lembar yang disebut dengan satuan lot. Ada juga saham yang dapat dibeli satuan di bawah 500 lembar yang disebut ODD lot. Investor kecil bisa membeli satu saham atas sejumlah kemampuan mereka, tidak mesti satu lot. Untuk pembelian dan penjualan saham, pemodal harus membayar biaya komisi kepada pialang atau broker yang melaksanakan pesanan. Besar komisi ditentukan oleh bunga. Di BI besar biaya komisi tersebut setinggi-tingginya adalah 1% dari nilai transaksi. Artinya besarnya biaya komisi dapat dinegosiasikan dengan broker.
Setiap saham memiliki karakteristiknya masing-masing. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh saham biasa maupun saham preferen. Pada saham biasa, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memiliki laba atau keuntungan. Saham biasa memiliki hak suara one vote one share pada rapat pemegang umum saham atau satu saham satu suara. Jadi, semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor, maka akan semakin banyak pula hak suara yang dimiliki oleh investor. Saham biasa memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan. Jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim yang sama, sebesar porsi saham yang dimilikinya. Dan dividen hanya bisa dibagi berdasarkan keputusan pemilik saham dalam rapat umum pemegang saham. Berikutnya adalah karakteristik saham preferen. Pada saham preferen memiliki hak istimewa untuk memperoleh dividen. Pada saham preferen memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham terlebih dahulu setelah kreditor, setelah perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Pada saham preferen berkemungkinan akan mendapatkan tambahan dari pendapatan laba perusahaan, di samping sudah menerima dividen dari awal yang ditetapkan. Jika perusahaan bangkrut, maka diberikan hak untuk memperoleh pembagian kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa, setelah semua kewajiban pemula dilunasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pasar modal. Di Indonesia sendiri, proses pasar modal dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa syarat yang menjadi mekanisme investasi di pasar modal. Sebelum berinvestasi, maka investor harus terlebih dahulu membuka rekening di salah satu perusahaan efek dengan menggunakan dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan mengisi formulir pembuatan rekening saham. Di Indonesia, perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automatic Trading System. Secara efek biasanya diwajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana, mewajibkan investor tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Proses transaksi tersebut, yang pertama transaksi dilakukan di hari ini, yang kedua penyerahan saham di hari keempat setelah transaksi, dan yang ketiga pembayaran dilakukan pada hari keempat setelah transaksi. Proses jual beli saham di pasar modal mempunyai 5 tahapan yang harus dilakukan dan melibatkan aktor untuk dapat melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Langkah-langkah proses jual beli transaksi di pasar modal. Yang pertama, menjadi nasabah. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat melakukan jual beli saham di pasar modal adalah menjadi nasabah di suatu perusahaan efek. Pilihlah perusahaan efek yang Anda percaya agar Anda dapat bertransaksi secara aman. Bacalah ketentuan sebelum mendaftarkan diri pada suatu perusahaan efek, karena setiap perusahaan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Yang kedua, pesanan dari nasabah. Untuk dapat melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal, Anda harus melakukan pemesanan saham terlebih dahulu. Pemesanan tersebut akan diteruskan melalui pialang, orang yang menghubungkan investor dan perusahaan bursa efek melalui komunikasi secara langsung ataupun dengan alat komunikasi lainnya untuk melakukan kegiatan transaksi. Kesimpulannya yaitu definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak
yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Pada umumnya yang termasuk pihak penawar adalah seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan. Nah, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum.